Sekelompok pemuda yang terdiri dari 5 orang, yaitu Riko, Lesti, Dimas, Andi, dan Wulan, memutuskan untuk melakukan perjalanan road trip ke sebuah kota kecil yang terletak di seberang hutan terkenal angker. Mereka semua bersemangat dan tidak sabar untuk mengeksplorasi kota tersebut. Saat mereka memasuki hutan, matahari sudah mulai terbenam, memberikan suasana yang semakin menyeramkan. Mereka terus mengemudi sambil bercanda dan bernyanyi, tetapi suasana hutan yang sunyi dan gelap mulai membuat mereka merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, Riko yang mengemudi melihat sebuah jalan kecil yang tidak ada di peta. Ia penasaran dan memutuskan untuk mengambil jalan tersebut. Saat mereka melewati jalan kecil itu, mereka merasa seperti sedang berada di dalam sebuah lorong waktu. Pepohonan yang tinggi dan rapat membuat mereka merasa seperti terisolasi dari dunia luar. Setelah beberapa jam mengemudi, mereka menyadari bahwa GPS mereka tidak berfungsi lagi. Mereka juga tidak bisa menemukan tanda-tanda peradaban sama sekali. Suasana hutan menjadi semakin gelap dan sunyi, membuat mereka merasa seperti sedang berada di dalam sebuah mimpi buruk. Tiba-tiba, mobil mereka berhenti secara tiba-tiba. Riko mencoba untuk menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Mereka semua keluar dari mobil untuk memeriksa apa yang salah, tetapi tidak menemukan apa-apa yang aneh. Saat mereka berdiri di sekitar mobil, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Suara-suara itu seperti langkah kaki, bisikan, dan teriakan yang samar-samar. Mereka semua merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lesti yang selalu skeptis terhadap hal-hal supernatural mencoba untuk menenangkan mereka semua. Ia mengatakan bahwa suara-suara itu mungkin hanya efek dari hutan yang sunyi dan gelap. Namun, saat mereka semua kembali ke mobil, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka semua kaget. Di depan mereka, ada sebuah desa kecil yang terlihat seperti dari abad pertengahan. Ada rumah-rumah kayu, pasar, dan orang-orang yang berpakaian kuno. Mereka semua merasa seperti sedang berada di dalam sebuah film fantasi. Riko yang penasaran memutuskan untuk keluar dari mobil dan mengeksplorasi desa tersebut. Saat ia berjalan, ia melihat orang-orang yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka semua terlihat seperti tidak menyadari kehadiran Riko. Tiba-tiba, seorang wanita tua mendekati Riko dan berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Riko mencoba untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tetapi wanita tua itu terus berbicara. Saat Riko kembali ke mobil, ia melihat bahwa Lesti, Dimas, Andi, dan Wulan tidak ada di sana. Riko mencari mereka semua di sekitar mobil, tetapi tidak menemukannya. Ia kemudian melihat bahwa mereka semua sedang berjalan menuju desa tersebut. Ia berteriak untuk memanggil mereka, tetapi mereka tidak menoleh. Riko merasa panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia kemudian memutuskan untuk mengikuti mereka ke desa tersebut. Saat ia berjalan, ia melihat bahwa desa tersebut semakin besar dan semakin nyata. Tiba-tiba, Riko mendengar suara Lesti yang berteriak. Ia berlari menuju suara tersebut dan menemukan Lesti, Dimas, Andi, dan Wulan sedang berada di tengah-tengah pasar. Mereka semua terlihat seperti sedang berada di dalam sebuah trans. Riko mencoba untuk membangunkan mereka, tetapi mereka tidak responsif. Saat ia melihat sekeliling, ia melihat bahwa orang-orang di desa tersebut sedang menatapnya dengan mata yang kosong. Riko merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia kemudian melihat bahwa ada sebuah pintu besar di ujung pasar. Pintu tersebut terbuka secara perlahan, menunjukkan sebuah lorong gelap yang dalam.